Firman Tuhan hari ke-353, 18 Desember tahun 2024, Kitab Mazmur pasal 34 ayat 16, perikop, pujian bagi kebaikan Tuhan. 353 diambil dari Kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 dengan perikop pujian bagi kebaikan Tuhan. Sebagai nats pada hari ini dikatakan adalah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada mereka meminta tolong. Dan bacaan pagi diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 14 sampai dengan 20. Kejahatan yang menghancurkan. Bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai dengan 7. Kerajaan damai. Sebagaimana biasanya kita tetap mengambil pedoman kita dalam bulan Desember tahun 2024 yang ditetapkan dalam Almanak KBP dengan topik adalah kenakanlah perlengkapan senjata terang. Itulah topik. Dan ini dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Datang ke dunia, hal ini sudah dinubuatkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga terang dunia itu dapat memberikan hidup yang kekal. Waktu Yesus sudah dewasa, berumur kira-kira 30 tahun, Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan awalnya Yohanes menolak membaptis Yesus karena dia merasa tidak mampu untuk membaptis Yesus. Dan Yohanes mengatakan, dalam dialog mereka dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapa. Itulah alasan dia untuk menolak dibaptis. Artinya, sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapa. Dengan kerendahan hati Yohanes menyampaikan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, biar saja untuk saat ini, sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Maka Yohanes pun membaptis Yesus. Nah, setelah dia dibaptis dan bangun dari air Yordan, begitu dia keluar dari air Yordan,
langit terbuka dan Roh Allah turun dari atas dan hinggap kepada Yesus. Nah, kemudian ada suara yang nyaring dari Allah mengatakan begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan dan menyenangkan hatiku. Itulah suara Allah untuk menguatkan Yesus sebagai wakil daripada Allah di dunia ini. Anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenaan. Nah, kemudian setelah itu, ya, Yesus mulai untuk bekerja. Tapi sebelum dia menjalankan tugas, ternyata iblis tahu bahwa sudah ada terang yang mau menyampaikan kabar baik. Iblis mencoba menggoda Yesus, ya. Karena waktu itu Yesus berpuasa 40 hari. Maka Yesus dicobai oleh si iblis, si penggoda. Apa kata si iblis? Engkau anak Allah. Tahu dia, ya. Dan suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi karena dibilang diakui bahwa Yesus adalah anak Allah, maka dia minta suruhlah batu-batu itu menjadi roti karena dia berpuasa supaya bisa dimakan, ya. Nah, Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Jadi manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang diucapkan oleh Allah itu pun bisa. Artinya hidup kekal, dijamin bisa. Nah, di sini iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, iblis membawa Yesus ke puncak bait suci, ya. Nah, di sini pun si iblis tetap mengatakan, engkau adalah anak Allah. Kemudian dikatakan engkau anak Allah. Kalau begitu, terjunlah ke bawah, sebab dalam Alkitab tertulis. Jadi iblis pun mensinalir, mencoba berdasarkan Alkitab, ya, supaya dia kuat argumennya. Dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau dan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu tidak tersentuh pada tanah. Jadi tertulis dalam Alkitab, Allah menyuruh malaikat-malaikat untuk mengamankan, artinya tidak sampai jatuh. Itu kira-kira maksudnya. Nah, Yesus menjawab, ya, dan juga berdasarkan Alkitab, ya. Dalam Alkitab tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Itu juga dalam Alkitab tertulis. Nah, ini sudah dicobai Tuhan Allah. Nah, terakhir si iblis membawa Yesus ke puncak gunung yang tinggi, yang sangat tinggi sekali, dan menunjukkan kepadanya semua, ya, kerajaan, ya, di dunia ini dengan segala kekayaannya, ya, dikatakan
aku berkata, semua ini akan saya berikan kepadamu kalau kau sujud menyembah saya. Jadi harta, kekayaan itu, semua kerajaan akan diserahkan kepada Yesus. Apabila Yesus sujud menyembah si iblis. Wah, ini sangat-sangat benar-benar keterlaluan nih si iblis ya. Tuhan disuruh menyembah si iblis, padahal si iblis itu sudah dikeluarkan dari surga. Sekarang disuruh menyembah dia. Karena memiliki harta yang banyak, kerajaan juga bisa dikuasai sama si iblis. Nah, Yesus menjawab. Inilah jawaban terakhir. Pergi kau hai si penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia. Iblis kalah, langsung dia meninggalkan Yesus. Dari situlah Yesus mulai melakukan pekerjaannya di Galilea ya. Nah, pada waktu itu dia pertama mengangkat para nelayan untuk menjadi pengikutnya. Ada 4 nelayan yang diangkat oleh Yesus, yaitu Simon Petrus ya, yang bersaudara dengan Andreas, adiknya. Ya. Jadi Simon Petrus, Andreas, tukang jala ikan, dipanggil oleh Yesus. Nah, kemudian 2 orang lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ini juga bersaudara, anaknya Zebedeus. Semuanya ikut Yesus meninggalkan tugasnya sebagai nelayan. Mulai mengikuti dan mengajar dan berkhotbah. Dalam Yohanes pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Dengan 2 ikan dan 5 roti mampu memberi makan 5.000 orang. Coba kita bayangkan ya. Ada 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan itulah keajaiban yang dibuat oleh Yesus yang pertama setelah dia dibaptis. Begitu dia berdoa dan memberkati makanan yang 2 ikan dan 5 roti, maka semua orang disuruh duduk dan mereka dibagi-bagikan makanan tersebut. Dan cukup, malah lebih 12 keranjang. Inilah yang menjadi dikatakan oleh Yesus bahwa makanan sesungguhnya pada jasmani manusia. Namun di baliknya itu, Yesus mengatakan bahwa roti hidup adalah dari Allah. Nah, dan Yesus mengatakan, akulah roti hidup yang bisa memberikan makan tanpa lapar selama-lamanya. Jadi jaminan bagi orang yang lapar dan haus untuk tetap hidup selama-lamanya. Karena Yesus adalah roti hidup. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan ya, akulah roti yang memberi hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Dan percaya kepadaku tidak akan haus selama-lamanya. Jadi ini haus dan lapar adalah merupakan kebutuhan pokok dari manusia.
Nah, kemudian kebutuhan pokok itu diberikan oleh Yesus untuk spiritual daripada manusia umat dengan rohani yang bisa hidup selama-lamanya. Kalau jasmani itu adalah berdasarkan makanan dan minuman, tapi rohani, Kristuslah roti hidup. Datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Dan selama-lamanya. Berarti kekal dan abadi. Nah, dalam lanjutan pekerjaan Yesus, dia mengatakan sebagai terang dunia. Jadi tadi memang sesungguhnya terang itu bisa menerangi setiap orang akan turun ke dunia. Sekarang Yesus mengatakan, akulah terang. Jadi sudah berterus terang, langsung Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berbicara pada orang banyak. Jadi orang banyak itu termasuk yang 5.000 orang tadi diberikan makan, murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian dikatakan langsung kepada orang banyak, akulah terang dunia. Jadi sudah langsung dikatakan, orang yang mengikuti aku tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Datang dan percaya pada Yesus. Sudah dijalankan. Dialah terang. Jadi kita diharuskan untuk mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan senjata terang itu ialah Yesus. Ini sudah dinyatakan secara terang-terangan. Ya. Nah, kemudian Yesus sebagai jalan ini juga dijelaskan dalam Alkitab, di mana pada waktu Yesus sudah bangkit dari kalangan orang mati dan dia akan naik ke surga menuju tempat Bapa karena di sana banyak tempat. Nah, di sini dia mengatakan kepada murid-muridnya, sebentar lagi aku tidak akan kalian lihat, maka jangan gelisah, kuatkan hatimu. Datanglah Thomas. Nah, bagaimana jalan ke sana? Tunjukkanlah kepada kami jalan itu supaya kami tahu. Ini kata-kata Thomas. Nah, begitu Thomas berbicara seperti itu, maka Yesus berbicara ya, dan mengatakan kepada orang tersebut. Yesus menjawab. Jadi kalau tadi Thomas mengatakan, siapa, bagaimana jalan ke sana supaya bisa sampai ke tempat Bapa yang menyediakan banyak tempat. Ini pembicaraan dari Tuhan. Langsung Yesus mengatakan, sesungguhnya kalian belum mengerti bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini jelas dikatakan oleh Yesus. Nah, kemudian ada murid lain yaitu Filipus. Dia mengatakan kepada Yesus, wah, Bapa, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu, supaya kami puas. Ini disampaikan oleh Filipus. Yesus menjawab, Filipus, sudah begitu lama kalian itu bersama dengan aku. Masa kamu tidak kenal Bapa? Maka Yesus menjelaskan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa akulah Bapa itu.
Ya, jadi sudah dijelaskan secara eksplisit kepada murid-muridnya. Hanya murid-muridnya mungkin masih belum mengerti. Maka dikatakan melihat aku sama dengan melihat Bapa. Nah kemudian percayalah ya kepadaku bahwa aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Lantas kau cari kemana lagi Bapa itu? Sudah ada di depan kalian, kira-kira begitu mungkin maksud Yesus. Jadi, nah dengan demikian maka kita yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa Yesus sama dengan Bapa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya bahwa salah katanya kalau berdoa, ya Bapa, ya Yesus, itu tidak salah. Itu sudah benar. Nah, saya melihat ada YouTube-nya Elia itu ya mengatakan salah. Tidak. Dari surat ini melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Jadi kalau kita berdoa dengan Bapa Yesus Kristus dan Tuhan Allah Bapa, itu sudah satu, menyatu. Tidak bisa. Ya. Nah, jadi tidak salah kalau orang berdoa, ya Bapa Yesus Kristus, ya Allah, ya Tuhan kami. Tidak ada masalah. Karena Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Bapa dan sebagai Roh Kudus. Ya. Ya. Nah kemudian kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab itu ditulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Nah kemudian firman itu ya bersama dengan Allah. Nah sehingga Allah sama dengan firman. Yesus juga menjadi datang ke dunia adalah akibat daripada firman Tuhan. Dan juga diperintahkan melalui malaikat Gabriel ya mengatakan kepada Maria. Itu juga adalah firman Tuhan yang menyuruh itu. Jadi kebenaran firman Tuhan apabila kita punya paradigma dan pandangan, Yesus sama dengan Tuhan. Yesus sama dengan Allah. Yesus sama dengan Bapa. Jelas. Tidak perlu lagi kita ragukan. Bagi orang yang masih ragu, bertobatlah. Segera bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Bapa, adalah Allah. Nah kemudian apa yang kita simak atau kita simpulkan dalam pembukaan atau bacaan dalam selama Desember ini, memakai senjata terang. Dapat kita simpulkan bahwa Yesus dari 4 komponen. Pertama, Yesus sebagai senjata terang melawan kegelapan. Dikatakan, akulah terang dunia, katanya. Nah kemudian Yesus sebagai roti yang hidup. Dia bilang, datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Jadi soal haus dan lapar itu bisa terobati apabila kita datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Kemudian yang ketiga, ya, Yesus merupakan jalan ke surga. Hanya melalui Dia bisa bertemu dengan Allah. Tanpa Dia tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka dikatakan, akulah jalan, kebenaran, hidup, ya, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini sudah jelas. Nah, dan tadi kita lihat bahwa kebenaran firman Yesus adalah Tuhan sama dengan Bapa. Itulah kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini?
Kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 dengan perikop pujian bagi kebaikan Tuhan. Jadi dengan kebaikan Tuhan itu wajib hukumnya kita memuji dan memuliakan Dia. Nah, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Jadi Tuhan sangat care kepada orang-orang yang benar dan bagi orang yang minta tolong. Tapi Dia juga tidak membenarkan orang yang berbuat jahat, menghukum mereka sesuai dengan kejahatannya, setimpal dengan kelakuannya. Nah, kemudian apa makna dan ayat tersebut? Dan apa pesan moral yang bisa kita lihat? Nah, makna dari perikop ini bahwa pujian bagi kebaikan Tuhan, ya, Allah memperhatikan orang-orang yang melakukan kejahatan dan memisahkan mereka dari kehidupan yang baik. Itu dulu yang pertama. Jadi Allah, ya, memisahkan orang-orang yang melakukan kejahatan dan mereka dipisahkan dari kehidupan yang baik. Artinya ada yang baik, ada yang tidak baik. Mereka dipisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, memberikan pengharapan pada mereka yang hidup dalam kebenaran. Jadi ada jaminan bagi orang yang melakukan kebenaran dapat hidup yang kekal. Jadi memberikan harapan, ya, pada mereka yang hidup dalam kebenaran. Pesan makna yang ketiga adalah meskipun orang-orang jahat tampak berhasil. Kita lihat, ya, banyak orang-orang jahat itu berhasil, kaya, bahkan dia membantu orang miskin dan segalanya ada dimilikinya, ya, dalam hidup mereka. Ya, kita lihat, wah, kayaknya, ya, Tuhan berpihak kepada mereka. Pada akhirnya, nah, ini dikatakan, tindakan mereka akan membawa konsekuensi baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Yaitu the news of Jerusalem. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan. Karena kelihatannya baik, ya, padahal mereka adalah tidak mengenal Allah. Maka dikatakan baik di dunia maupun di akhirat nanti hukuman mereka akan diberikan. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Nah, disinilah kita dihimbau, ya, sebagai orang percaya, ya, dan beriman. Jadi orang percaya itu adalah beriman. Kita diingatkan, ya, dan dituntut selalu hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalannya, karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan melindungi dan memberkati mereka yang setia kepadanya. Jadi ada semacam himbauan dan tuntutan kepada orang yang beriman, ya, diingatkan untuk selalu hidup dalam kebenaran. Jadi hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalannya. Jadi hidup mengikuti jalan Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan melindungi dan memberkati mereka yang setia kepadanya. Jadi melindungi dan memberkati. Nah, ini jelas kalau kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, siapa yang diberkati oleh Tuhan. Kita lihat Nabi Daud, ya, dibenarkan karena iman, ya,
Nabi Nuh, Abraham, Henok, ya. Mereka dibenarkan karena iman. Jadi ini jelas ya bahwa Tuhan akan melindungi ya, orang yang setia kepadanya. Dan Yerusalem yang baru tentu akan diperoleh mereka dengan adanya perjamuan pesta, langsung undangan dari Tuhan Allah, menyediakan daging yang gemuk-gemuk dan menyediakan anggur yang berkualitas tinggi. Itulah harapan dari semua orang yang setia dan beriman kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian kejadian yang mengharukan ya, melihat kejahatan yang menghancurkan ya, berdiri di tempat terlarang baginya. Nah, ini dikatakan bahwa melihat begitu sengitnya kejahatan itu, maka dibilang yang berada di atap tidak usah turun, yang pergi ke ladang tidak usah pulang untuk mengambil pakaiannya, dan yang di Judea ya tidak usah pulang. Jadi semua orang yang sudah pada tempatnya pada saat kejadian itu datang, yang mengerikan itu, dikatakan tidak usah pulang. Itulah di dalam ayat tersebut digambarkan bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan dan pujian bagi kebaikan Tuhan, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya juga mendengar teriakan orang yang minta tolong. Tapi Tuhan akan memperhitungkan orang yang jahat untuk menghukumnya. Jadi kita jangan iri kalau melihat orang jahat itu segalanya ada, makanan ada, kelihatannya kehidupannya hebat, enak ya. Jangan salah. Tuhan akan memberikan balasan kepada dia. Mungkin dia di dunia senang-senang, tapi begitu di News of Jerusalem, penderitaan yang akan ditimpakan kepadanya selama-lamanya. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Diambil dari Markus pasal 13 ayat 14 sampai 20. Kejahatan yang menghancurkan. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Kita lihat makna daripada perikop ini, yaitu harus mengenal tanda-tanda akhir zaman dan perlunya kesiapsiagaan umat Allah dalam menghadapi cobaan yang akan datang. Nah, jadi di sini adalah kejahatan yang menghancurkan itu, kita diperlukan untuk siap setiap saat untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua, kekejian yang menggenapi akan muncul untuk menguji iman ya, demi ketahanan umat Tuhan. Jadi kekejian yang menggenapi itu akan muncul, dan itu untuk menguji iman orang yang percaya. Bagaimana ketahanan imannya berhadap sebagai umat Tuhan. Di sini diuji kekejian itu. Kemudian yang ketiga, dalam masa-masa sulit yang akan dihadapi umat Allah. Jadi dalam menghadapi masa-masa sulit oleh semua umat Allah, Yesus
menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan yang akan datang. Jadi di sini adalah kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Seperti contoh waktu ada perempuan 10 orang, ya, 5 orang tidak siap menerima pengantin. Tetapi 5 orang siap menerima pengantin. Akhirnya yang 5 orang ditinggal oleh pengantin, tidak ikut, dan yang 5 orang masuk ke rumah yang disediakan. Itulah orang yang bijak dan tahu datangnya malapetaka. Nah, dalam Amsal ya, pasal 22 ayat 3 dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Orang bodoh dan orang bijak bedanya adalah sedikit. Orang bijak berpikir dulu baru bertindak. Orang bodoh bertindak dulu baru berpikir. Nah, dalam hal kesiapsiagaan dan kewaspadaan di sini, orang bijak tahu datangnya bahaya dan dia siap segala-galanya. Tapi orang bodoh tidak menghiraukan datangnya bahaya sehingga dia tutup mata dan mati. Nah, itulah pesan daripada Yesus dalam menghadapi masa-masa sulit yang akan datang yang dihadapi oleh umat Allah. Dia mengatakan bahwa menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi tantangan yang akan datang. Jadi kalau sudah diberikan oleh Yesus, bersiap-siaplah menghadapi tantangan. Sekarang tinggal kita, bagaimana persiapan kita? Itulah perlunya kita baca firman setiap hari. Kemudian pesan moralnya. Apa pesan moral dari perikop ini? Nah, di sini ada pesan moral menganjurkan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang kuat dan mencari perlindungan dalam Tuhan agar tidak terjebak dalam ketakutan saat menghadapi kesulitan. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan, kita tidak terjebak dengan ketakutan. Karena iman kita sudah kuat. Artinya, apapun yang terjadi, kita siap menghadapinya. Inilah dikatakan kejahatan yang menghancurkan, tapi kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh umat Allah setiap saat. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 7. Ini kerajaan damai. Wah, inilah yang diinginkan oleh semua makhluk, orang dan alam. Kenapa dikatakan kerajaan damai? Karena serigala akan tinggal bersama domba. Kalau kita lihat dalam film-film, serigala dan domba itu saling membunuh. Macan tutul berbaring di samping kambing. Coba, di samping kambing macan tutul berbaring. Padahal kambing adalah makanan empuk bagi macan tutul, tapi di sini tidak berbaring. Pada waktu kerajaan damai itu ada datang. Kemudian anak sapi akan merumput bersama anak singa. Anak sapi merumput bersama dengan anak singa. Padahal ini musuh bebuyutan. Dan anak kecil ya mengiringi mereka. Jadi ada manusia yang menjaga mereka pada saat anak sapi merumput bersama dengan anak singa. Manusia yang mengiringi mereka. Wah, ini bukan main kerajaan damai ya. Nah, kemudian di ayat 7 dikatakan, sapi akan makan rumput bersama anak-anaknya, berbaring bersama-sama singa, makan jerami seperti sapi. Nah,
Jadi sapi akan makan rumput bersama beruang. Anak-anaknya berbaring bersama-sama singa. Ya. Makan jerami seperti sapi. Jadi inilah kerajaan damai. Manusia dengan makhluk hidup, dengan alam berdamai. Tapi pada saat ini kita lihat alam sudah tidak lagi berdamai dengan manusia. Alam seenaknya menghancurkan rumah-rumah, banjir, longsor, dan banyak yang korban. Dan binatang-binatang buas itu menghabisi makanannya seperti kambing, domba, ya, singa, beruang, semua macan tutul. Tapi dalam hal ini dikatakan bersama-sama, bahkan diiringi oleh anak kecil. Itulah kerajaan damai. Sulit diprediksi, tapi itu pasti akan datang karena ini firman Tuhan. Nah, kemudian kita mulai melihat apa makna dan pesan moral dari ayat ini. Nah, disinilah visi misi kerajaan Allah yang penuh damai, di mana makhluk hidup yang biasanya saling berseteru dapat hidup harmoni. Jadi biasanya mereka saling membunuh tapi dapat hidup harmoni. Nah, menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana untuk memulihkan hubungan tidak hanya di antara manusia, ya, tetapi juga dalam seluruh ciptaannya, mendorong kita untuk mengejar persatuan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan bagi kita, apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat. Makna perikop ini adalah visi damai kerajaan Allah yang akan datang, ya, mewarnai seluruh ciptaan Tuhan, hidup harmonis dan penuh kasih sayang, baik antara manusia dengan manusia dan manusia dengan segala ciptaan Tuhan. Inilah makna yang bisa kita lihat. Makna yang kedua, ada transformasi, ya, yang sangat radikal, di mana konflik dan ketakutan akan dihapuskan. Jadi transformasi yang sangat radikal di sini adalah konflik dan ketakutan itu menjadi hilang, tidak ada lagi, ya, akan dihapuskan. Dan ini berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan, manusia, binatang, dan alam semesta. Jadi transformasi yang radikal, bahwa tidak ada konflik dan tidak ada ketakutan. Semua damai sejahtera bagi dunia, manusia, binatang, dan alam. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Kalau kita melihat tadi makna daripada perikop ini, visi damai kerajaan Allah yang akan datang mewarnai seluruh ciptaan Tuhan. Pesan moralnya adalah, ya, marilah kita terus berusaha untuk mewujudkan kasih dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang diharapkan dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita untuk berusaha, ya, mewujudkan kasih dan kedamaian dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang diharapkan dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai, semua berdamai.
Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kita dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi, kalau kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik, ingat, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, di minggu-minggu Advent, ya, ini adalah Advent keempat yang terakhir, ya, diharapkan jadilah hubungan yang harmonis dan juga menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, alam semesta, dan juga sesama manusia. Itulah firman Tuhan pada hari ini, ya, diambil dari 3 perikop. Yang pertama adalah pujian bagi kebaikan Tuhan, ya, karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada orang yang berteriak minta tolong. Maka puji dan segala hormat bagi Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan pagi adalah kejahatan yang menghancurkan. Maka diminta, kalau kejahatan itu bisa menghancurkan, kita diminta waspada dan kesiapsiagaan kita. Dan terakhir adalah kerajaan damai akan datang. Disinilah tidak ada lagi ketakutan, tidak ada konflik, semua berdamai kalau sudah Tuhan yang menyatakan. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.